Tes, 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 tes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Ansori selaku pembina dari Kami Siap. Yang kami hormati pula Ustadz Muhammad Fatoni LC selaku narasumber daurah spesial pada sore hari ini. Yang terhormat juga mudir dari Kami Siap, serta seluruh peserta daurah spesial yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat serta nikmatnya kita semua dapat berkumpul dan menghadiri acara daurah spesial membahas akidah mengenai hadis Jibril dengan rujukan Kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin halaman 96 sampai 105 karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perkenalkan, saya Nazil Nasruddin selaku pembawa acara pada daurah spesial hari ini. Dan memulai acara, izinkanlah saya membacakan beberapa rangkaian kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Menuju acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara daurah spesial pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami dari panitia akan membagikan link presensi untuk daurah spesial sore hari ini di kolom komentar. Dimohon untuk seluruh peserta daurah berkenan mengisi link presensi kegiatan yang telah dibagikan. Ini gesernya gimana, Mas? Gesernya ke ini? Oh, ke sini. Oke, ini tak. Biasanya kan oh, hey. Udah ini. Demikian link presensi yang sudah dibagikan. Kepada para peserta harap dapat mengisi link presensi berikut. Kami berikan waktu 3 menit untuk pengisian presensi.
Ini nggak bisa. Ya bisa gitu. Ini oh. Ngapusnya gimana? Nggak kelihatan. Kita nggak pakai biasanya. Oh. Oh, enggak. Semua di atas, agak di atasnya. Tes. Tes. Terima kasih kepada segenap peserta yang telah berkenan mengisi presensi kehadiran. Menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti yang merupakan kajian inti oleh Ustadz Muhammad Fatoni LC. Kepada Ustadz Muhammad Fatoni, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Ikhwanu fiddin, ma'asyiral muslimin wal musyahidin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah telah berlalu beberapa minggu dan pekan kita tidak berjumpa lagi. Dan alhamdulillah di bulan ini insya Allah kita akan mulai lagi dalam pembelajaran di Kamis Siap ini. Semoga lancar ke depannya dan insya Allah di semester 2 ini insya Allah lebih mudah karena kita mempelajari ilmu, sedangkan yang kemarin itu kita mempelajari alatnya. Ya. Kemarin bahasa Arab sama nahwu itu agak mungkin yang baru belajar nahwu atau belajar bahasa Arab itu agak kesulitan, agak memusingkan. Tapi insya Allah di semester 2 ini itu lebih rileks lagi insya Allah. Ya khanafiddin azanillah wa iyyakum, insyaallah pada sore hari ini dan dilanjut besok pagi insyaallah 6:30 kita akan membahas salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para ulama menyebutnya dengan hadis Jibril. Hadisu Jibril. Hadis yang berkenaan dengan pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasul alaihi salatu wasallam tentang agama ini. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Al-hadits tsani qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadits tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung saja dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan juga. Kenapa di sini disebut ada kata-kata aidan? Dikarenakan hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi di dalam hadisnya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kedua dan yang pertama itu juga dari Umar radhiyallahu anhu. Maka di sini beliau menyatakan ayran juga. Maksudnya juga diriwayatkan oleh Umar. Qala, dia menceritakan, bainama nahnu julusun, tatkala kami duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Ittala alaina, tiba-tiba muncul kepada kami. Rajulun, seseorang, syadidu bayadis siyabi.
yang pakaiannya itu sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas-bekas kalau dia safar. Pada zaman dahulu ya ikhwah, tidak ada yang namanya mobil, pesawat, tidak ada ya. Mereka kalau namanya safar itu mesti pakai kuda, pakai unta, pakai keledai gitu ya, pakai kendaraan-kendaraan yang berbentuk hewan. Kalau dia ini sedang safar, kok nggak ada bekas safar. Karena kalau bekas safar, kalau memang dia pas safar, ya tentunya pakaiannya kumel, pakaiannya penuh dengan debu, gitu ya. Rambutnya acak-acakan, gitu. Tetapi di sini enggak. Ini ada orang yang pakaiannya, masya Allah, rapi, putih, sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada asar, tidak ada bekas kalau dia sedang safar. Wala ya'rifuhum min ahad. Dan kami pun tidak ada satupun yang mengetahui orang tersebut. Siapa ini gitu. Kalau orang Madinah, tentunya orang Madinah, sahabat-sahabat orang Madinah, tentunya dia lihat. Kalau orang safar, tidak ada bekas dia safar. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dan menyandarkan dengkul itu apa ya? Lutut, ya. Lututnya dia ke lututnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sesuatu yang mengherankan para sahabat. Karena datang-datang dia nggak dikenal, ya. Orang Madinah juga nggak kenal. Kalau dia safar juga nggak ada bekas kalau dia safar. Tahu-tahu dia datang langsung ke depan menghadap Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan meletakkan tangannya di atas kedua pahanya. Di sini ada khilaf dari para ulama, apakah dia meletakkan tangan paha ini apakah kepada paha Nabi atau kepada pahanya dia sendiri. Di sini ada khilaf, ada yang mengatakan pahanya dia sendiri, ada yang mengatakan kepada pahanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hatta jalasa ila wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini membuat heran lagi untuk para sahabat. Karena dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kalau dia mukmin, dia tidak akan mengatakan ya Muhammad. Tetapi dia mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Tapi dia mengatakan ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Tolong kabarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersyahadat bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, kamu berhaji ke Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu. Qala, orang tadi berkata, sadaqta, kamu benar. Kamu benar. Tadi yang bertanya, kemudian dijawab, kemudian membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah SAW. Fa'ajibna lahu, maka kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan dia membenarkan.
Biasanya kalau orang bertanya, apalagi orang yang itu nggak dikenal, kalau bertanya itu sesuatu yang dia tidak tahu gitu. Tapi dia malah menjawab sedakta, kamu benar. Jadi seakan-akan dia ngetes. Gitu. Qala, maka dia mengatakan, fakhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala, beliau menjawab, antu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir. Dan kamu beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu juga beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Qala, dia mengatakan, sadaqta, kamu benar. Fakhbirni 'anil ihsan. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, beliau alaihi salatu wassalam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Sesungguhnya dia Allah itu melihatmu. Qala, dia mengatakan, fakhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Qala, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya beliau alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya qanu fitin azanillahu wa iyyakum. Qala fa itu kabarkan kepadaku bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Maka beliau alaihi wasallam bersabda, qala antaridal amatu rabbataha. 1. Seorang ibu melahirkan seorang al-amah, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal auratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat al-hufah, orang yang tidak pakai sandal. Al-aurah, yang telanjang, tidak pakai pakaian, copang-camping. Al-'alah, miskin. Ri'a asy-sya', penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tetapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Summan talaqa. Kemudian orang yang bertanya tadi itu pergi. Fala bisa maliya. Beberapa hari telah berlalu. Summa qala. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il. Apakah kamu tahu siapa yang bertanya kemarin? Qultu, aku katakan, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibrilu. Sesungguhnya yang bertanya kemarin itu adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk memberikan pelajaran, mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita baca syarah dari hadis di atas. Nah, hadis di atas ikhwah ini disebut oleh para ulama dengan ummus sunnah, induk sunnah. Seperti Al-Fatihah itu disebut dengan ummul Quran atau ummul kitab. Ya, induk dari kitab. Kenapa? Karena semua di dalam Al-Quran
itu kandungannya sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Begitu juga hadis ini. Hadis ini kandungan dalam agama ini itu sudah ada di dalam satu hadis ini. Akidah ada di dalam akidah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan masalah iman, syariah juga ada di dalam hadis tadi. Ibadah ada dalam hadis. Kemudian juga ada amarat, sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Itu juga ada di dalam hadis tersebut. Begitu juga adab. Adab, akhlak, suluk. Itu juga ada di dalam hadis ini semuanya. Maka hadis ini disebut dengan ummus sunnah. Induk dari sunnah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Hadithu Jibril hadha, kita mulai dari sini. Hadithu Jibril hadha, hadis Jibril ini an Umar radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam paling dekat dengan beliau setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam pada tahun, ada yang mengatakan tahun ke-5, ada yang mengatakan tahun ke-6. Sanil Khulafa'ur Rasyidin, Khulafa'ur Rasyidin yang kedua. Dan beliau ini mempunyai keutamaan, paling tinggi keutamaannya adalah Rasul alaihi salatu wassalam menjamin bagi beliau adalah penghuni surga. Dan termasuk dari al-ashar mubasysyaruna bil jannah. 10 manusia, 10 sahabat yang dikasih kabar masuk surga. Beliau radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun 23 Hijriah. 23 Hijriah dibunuh oleh seorang Majusi yang namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, infarada bi ikhrajihi Muslimun 'anil Bukhari. Imam Muslim mengeluarkan hadis persis seperti ini itu sendirian. Yang itu tidak diikuti oleh Imam Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis seperti ini. Wattafaqa, tetapi sepakat antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini tetapi bukan dari Umar. Wattafaqa ala ikhrajihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi kedua-duanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalannya Abu Hurairah, bukan jalannya Umar radhiyallahu taala anhu. Wal Imam Nawawi rahimahullah, dan Imam Nawawi rahimahullah bada'a ahadits al-arba'in bi hadits Umar innamal a'malu binniyat. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala muallif kitab ini, kitab Arba'in Nawawiyah, beliau memulai hadis arba'innya dengan hadis Umar, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Wa huwa awwalu haditsin fi sahih al-Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis pertama kali yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Wa sanna hadits Umar fi qissati maji'i Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari rahimahullah memberikan hadis di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Hadis yang kedua adalah hadis ini. Wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Dan ini adalah pertama kali hadis di dalam Sahih Muslim. Wa qad sabaqahu ila dzalikal Imam al-Baghawi fi kitabaihi. Dan Imam Al-Baghawi telah mendahulunya di dalam 2 kitabnya, yaitu kitab Syarhus Sunnah 1, yang kedua Masabihus Sunnah. Kedua-duanya wa faqad iftatahahuma bi hadainil haditsain.
kedua kitab tersebut Imam Baghawi membuka kitabnya dengan hadis ini. Waqad afratu hadzal haditsa bi syarhin mustaqillin awsa' min syarhihi huna. Beliau Syekh Abbad rahimahullah taala atau hafizahullah taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sebagai pensyarah hadis ini, beliau mengatakan waqad afradtu hadzal hadis bi syarhin mustaqil. Aku telah menyendirikan hadis ini di dalam syarahku dengan syarah yang sendiri, awsa' lebih luas min syarhihi huna, daripada syarah di sini. Ya khawanu fiddin, hadis ini itu banyak sekali ulama yang mensyarahnya. Termasuknya syarah yang sendirian, hadis Jibril sendirian. Kemudian ada juga syarah hadis Jibril yang itu masuk ke dalam Arba'in Nawawiyah. Yang kita baca, yang kita pelajari adalah syarah beliau yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu syekh yang menjelaskan atau mensyarah hadis ini sampai belasan jilid. Jadi nggak cuma satu jilid segini ya. Tebal sekali. Segini mungkin. Itu cuma mensyarah satu hadis ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mempunyai syarah untuk hadis ini. Ya, mempunyai syarah hadis ini juga. Kemudian hadzal haditsu huwa awwalu haditsin fi kitabil iman min sahih Muslim. Hadis ini adalah pertama kali hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan di dalam bab Kitabul Iman. Kitabul Iman pertama kali beliau cantumkan dalam bab tersebut adalah hadis ini. Waqad haddatsa bihi Abdullah ibn Umar. Nah, Imam Muslim itu meriwayatkan hadis ini dengan ada sebabnya. Beliau rinci bagaimana periwayatan hadis ini. Kita lihat. Haddatsa bihi Abdullah ibn Umar. Bercerita hadis ini adalah Abdullah ibnu Umar an abihi, dari bapaknya yaitu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa li tahdithihi, dan diceritanya ini qissatun, ada sebuah kisah zakaraha Muslimun yang disebutkan oleh Imam Muslim baina yaday hadzal hadis, sebelum atau di depan hadis ini. Bi isnadihi, dengan sanadnya, an Yahya ibn Ya'mur, dari Yahya ibnu Ya'mur. Qala, dia mengatakan, kana awwalu man qala fil qadar. Pertama kali orang yang mengatakan masalah qadar, yang berbicara masalah takdir, itu adalah bil Basrah, yang ada di Basrah, yang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani inilah pertama kali orang yang berbicara masalah takdir. Sebelum itu belum ada, tidak ada. Ya, tidak ada yang berbicara masalah takdir. Fantolaktu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Maka aku di sini adalah Yahya ibnu Ya'mur. Aku pergi bersama temanku yaitu Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Hajain atau mu'tamirain. Waktu itu haji atau umrah. Jadi di sini ada riwayat yang syak, ada yang ragu-ragu. Apakah mengatakan sedang haji atau sedang umrah? Gitu. Faqulna, maka kami katakan, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bertemu dengan salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Fasa'alnahu, maka kita bisa akan bertanya, amma yaqulu haula'i fil qadar, terhadap apa yang mereka katakan di dalam masalah takdir. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab dakhilal masjid. Maka kami dikasih ketepatan dengan masuknya Abdullah ibn Umar masuk ke dalam masjid.
Faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka kami mengelilingi dia. Dua orang tadi, Yahya ibnu Ya'mur sama Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari tadi, itu langsung apa namanya itu? Menjumpai Abdullah ibnu Umar. Ahaduna an yaminihi wal akhar an shimali. Salah satu di antara kami ada di kanan beliau dan satunya di kiri beliau. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka aku merasa bahwasanya temanku ini akan mewakilkan perkataan kepadaku, maksudnya juru bicara. Saya akan dijadikan juru bicara. Fakultu, maka aku katakan, aku bertanya, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya Abdullah ibnu Umar. Innahu qad zahara qibalana. Sesungguhnya telah muncul dari arah kami, yaitu Basrah. Nasun, segolongan manusia, yaqra'una al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran, wa yataqaffazuna al-ilma. Dan mereka menghias-hiasi ilmu, memperdalam-dalami ilmu, menyelami ilmu banget. Padahal itu tidak dirincikan oleh Rasulullah SAW atau dalam agama ini. Wa dzakara min sya'nihim, dan dia menyebutkan perkaranya mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka yaz'umun, mereka menyangka alla qadar, tidak ada, takdir itu tidak ada. Mereka menganggap takdir itu tidak ada. Ya, hidup ini tanpa takdir. Wa annal amra unuf. Dan perkara itu unuf, begitu saja gitu. Jadi nggak ada takdir. Qala, maka Abdullah ibn Umar berkata, fa idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, bari'un minhum, berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi yang Abdullah ibn Umar bersumpah, lau anna li ahadihim, kalau seandainya salah satu di antara mereka itu mempunyai mislu Uhudin, semisal Uhud, zahaban, yang berbentuk zahab, yang dia punya emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian dia infakkan semuanya, ma qabilallahu minhu, Allah Ta'ala tidak akan menerima darinya. Sedekah, ikhwah. Sedekah segunung Uhud zahaban, emas. Dan ini kayaknya mustahil. Ya, tidak ada gunung segitu, emas segitu banyaknya. Tapi seandainya itu dilakukan, kata beliau, ma qabilallah, Allah Ta'ala tidak akan menerima darinya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia mengimani takdir. Summa qala, kemudian dia mengatakan, haddatsani abi Umar ibn Khattab, telah bercerita kepadaku bapakku, yaitu Umar ibn Khattab. Wasaqal hadis min ajli istidlali bihi al imani bil qadar. Kemudian Ibnu Umar tadi menceritakan hadis yang tadi kita bacakan, min ajli istidlal, dikarenakan untuk istidlal, untuk mengambil dalil masalah wajibnya iman terhadap takdir. Jadi hadis ini, ikhwah, muncul, diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikarenakan untuk pendalilan bahwasanya iman kepada takdir itu wajib dan termasuk dari rukun. Wa fi hadhihi qissah,
Dan di dalam kisah ini anna zuhura bid'atil qadariyah, bahwasanya munculnya bid'ah qadariyah itu kanat fi zamanis sahabah, sudah muncul dari semenjak zamannya sahabat, fi hayati Ibnu Umar, yaitu ketika Ibnu Umar masih hidup. Subhanallah. Jadi masih abad pertama bid'ah ini sudah muncul. Bid'ah qadariyah. Kalau antum pernah dengar namanya firqah al-qadariyah. Ini salah satu gembongnya firqah-firqah sesat. Wa kanat wafatuhu, dan Ibnu Umar tersebut itu wafatnya sanah pada tahun 73. Salah sab'in min hijriyah. Ya. Padahal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu meninggal pada tahun 73. Jadi masih dekat sekali dengan wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Masih dekat saja itu sudah ada kebid'ahan yang muncul pada waktu itu. Apalagi pada sekarang, zaman sekarang ini, ya. Betapa banyak kebid'ahan yang ada di dalam agama kita. Wa anna tabi'ina, dan tabi'in, para tabi'in, yarji'una ila ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali kepada sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam fi ma'rifati umuriddin, di dalam untuk mengetahui perkara-perkara agama. Dan ini wa hadza huwal wajib. Yang inilah yang seharusnya seorang muslim itu harus bertanya ketika tidak tahu masalah agamanya. Ikhwan fiddin, kita tidak tahu masalah apa? Pertanian, atau masalah perekonomian, atau masalah yang lainnya. Kita bertanya kepada orang yang itu lebih tahu dan itu menjadi takhasusnya dia. Tapi kenapa? Ketika kita tidak tahu masalah agama, kita tanya kepada sembarang orang. Ya. Maka ini sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Dan itu perkara agama. Itu lebih seharusnya ditanyakan kepada orang yang menjadi takhasusnya. Ya. Wa huwa ar-ruju' ila ahli ilmi fi kulli waqtin, yaitu kembali ke ahlul ilmi yang tahu ilmu fi kulli waqtin, di setiap waktunya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlu dzikri yang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Maka tidak ada ikhwah dalam agama ini mungkin. Tidak ada. Harus dikerjakan. Tidak ada. Harus tahu. Harus bertanya kalau kita tidak tahu. Kalau masih ragu-ragu, tanyakan. Wa anna bid'atal qadariyah min aqbahil bid'ah. Perhatikan di sini. Wa anna bid'atal qadariyah min aqbahil bid'ah. Bahwasanya kebid'ahan yang dicetuskan oleh orang-orang qadariyah itu termasuk kebid'ahan yang paling jelek. Wadzalika, dan itu li syiddati qauli Ibnu Umar fiha, karena kerasnya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala di masalah itu. Karena beliau menyatakan berlepas diri. Ya, berlepas diri. Dan kita tidak boleh, berlepas diri dari seorang muslim, itu tidak boleh. Ya, kufuran dan ahlul kufri. Ya, kekufuran dan ahlu kufur anhuma. Jadi ini yang sangat luar biasa besar. Mufti nama yadhkurul hukma, tatkala dia menyebutkan hukum, yadhkur ma'ahu dalilahu, hendaknya dia menyebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga, fi hadis Jibril, di dalam hadis Jibril,
dalilun. Ada dalil bahwasanya malaikat ta'ti ilal bashari, datang kepada manusia ala syikril bashar, dengan bentuk manusia. Malaikat kalau mau datang kepada manusia itu mesti pakai bentuknya bentuk manusia juga. Wa mithlu dzalika, dan semisal itu juga maja'a fil Qur'an, apa yang telah datang di dalam Al-Qur'an, min maji Jibril ila Maryam fi surati bashar. Datangnya malaikat Jibril kepada Maryam, ya, kepada Maryam ibunya Nabi Isa Nabi Isa alaihi salatu wassalam fi surati bashar. Di syiklnya, keadaannya itu bentuknya adalah bentuk bashar, manusia, tidak bentuk aslinya. Wa maji'ul malaikati ila Ibrahim wa Lut fi surati bashar. Dan kedatangannya malaikat juga kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang mengaku dhaif, tamu, ya, 2 orang. Kepada Nabi Ibrahim, kemudian juga kepada Lut, itu juga berbentuk manusia. Dan para malaikat itu, ya ikhwah, wa hum yatahawwaluna biqudratillahi azza wa jalla. Mereka itu bisa berubah-ubah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anil hayatil lati khuliqu 'alaiha ila hayatil bashar. Dari bentuk asli mereka ke bentuk manusia. Jadi mereka bisa menyerupai manusia seperti manusia persis. Itu bisa. Kalau sahabat itu biasanya yang sering diserupai oleh malaikat Jibril itu ada sahabat yang namanya Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi. Ini sahabat yang sering diserupai oleh malaikat Jibril. Dihyah al-Kalbi. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan Allah Ta'ala telah berfirman fi khalqil malaikah, tentang penciptaan malaikat. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah Ta'ala, zat fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, menjadikan malaikat-malaikat itu rusulan, sebagai utusan. Uli ajnihatin, ada yang mereka punya ajnihah, sayap-sayap. Berapa sayapnya? Masna, ada yang punya sayap 1. Wa thulatha wa ruba', ada yang punya sayap 3. Ada yang punya sayap 4. Ustadz gimana? Sayap 3. Wallahu a'lam. Jangan menanyakan bagaimananya. Karena masalah seperti ini adalah masalah gaib dan kita hanya tunduk mengimani. Jadi Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu bersayap. Ya, bersayap dan sayapnya berbeda-beda. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala menambah di dalam penciptaannya itu sekehendak Allah Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, bahwa Nabi SAW mera'a Jibrila, beliau melihat Jibril, walahu 600 janah. Dan Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kita nggak bisa bayangkan ya, kawan, bagaimana satu makhluk punya 600 sayap. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan kalau satu sayap itu dibentangkan, itu sudah saddal ufuk, sudah menutupi alam. Itu baru satu sayap. Ya. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW melihat bentuk malaikat Jibril dalam aslinya itu 2 kali. Pertama di Gua Hira, dan yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj. Yang keempat, fi maji'i Jibril,
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di kedatangan Jibril kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa julusihi, dan duduknya dia, baina yadayhi, di depannya, bayanu syai'in min adabi talabatil ilmi. Ini menunjukkan adabnya seorang santri ketika dia indal muallim, tatkala dia berhadapan dengan muallim, berhadapan dengan gurunya. Ya. Bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya. Wa anna sa'ila, dan penanya, la yaktasiru su'alahu ala umurin yajhalu hukmuha. Dan hendaknya orang yang bertanya itu tidak mencukupkan dalam pertanyaannya perkara-perkara yang dia tidak mengetahui saja, tidak mengetahui hukumnya saja. Enggak. Balian bagi, tapi semestinya lahu ayyas'ala ghairahu wa huwa 'alimun bil hukmi. Dia boleh menanyakan kepada gurunya untuk yang lainnya. Dan dia tahu hukumnya. Liyasma'al hadirun al-jawab. Untuk mendengarkan orang yang hadir itu juga mendengarkan jawaban. Walihada, maka dari sini nasaba ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam menasabkan fi akhiril hadis at-ta'lim. Di akhir hadis tadi, bahwasanya Jibril itu datang untuk mengajari. Haitsu qala, sebagaimana beliau bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajari kalian, dinakum, agama kalian. Ta'limu, dan pengajaran ini hasilun minan Nabi alaihi salatu wassalam, datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annahul mubashir lahu, karena beliau alaihi salam itu langsung memberikan pelajaran. Wa mudhafun ila Jibril, dan disandarkan juga kepada malaikat Jibril. Kenapa? Likaunihil mutasabbib fihi, karena malaikat Jibril itu yang memberikan sebab beliau alaihi salam mengajarkan agama ini kepada para sahabat. Qauluhu, perkataannya, qala, dia berkata, yaitu malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersyahadat, kemudian wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat, kamu juga puasa Ramadan, dan kamu haji ke Baitullah kalau kamu mampu. Ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, Rasul alaihi salatu wassalam itu menjawab Jibril, aindama sa'alahu 'anil Islam, tatkala Jibril bertanya tentang Islam, bil umuril zahirah, dengan perkara-perkara yang zahir. Ya, perkara-perkara yang nampak, yang zahir. Wa indama sa'alahu 'anil iman, dan tatkala Rasulullah ditanya tentang iman, ajabahu bil umuril batinah. Beliau menjawab dengan perkara-perkara yang itu sifatnya batin. Wa lafdzal islami wal iman, dan dua lafaz, dua istilah, Islam dan iman, minal alfaz, dari lafaz-lafaz allati idza jumi'a bainaha fi dzikri furriqa bainaha fil ma'na. Kalau itu digabungkan menjadi satu, maka idza jumi'a bainaha fi dzikri, kalau dijadikan satu, furriqa bainaha fil ma'na, maka maknanya dipisah. Wa qad ijtama'a huna, dan di dalam hadis ini bergabung antara iman dan Islam, Islam dan iman.
Nah, di sini ada kaidah ya, ikhwah, yaitu idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Itu kaidahnya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah, kalau berkumpul maka berpisah, kalau berpisah maka berkumpul. Apa maksudnya itu? Nah, fafussiral Islamu bil umuri dhahirah. Maka di sini Islam ditafsirkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan perkara-perkara yang zahir. Karena tadi kan berkumpul ini ya, Islam dan iman itu berkumpul. Maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Lah Islam itu diartikan dengan perkara-perkara yang zahir. Wa hiya munasibatun li ma'nal Islam, dan ini sesuai dengan makna Islam. Wa huwa yaitu al-istislamu wal inqiyadu lillah, berserah diri dan patuh tunduk kepada Allah taala. Wa fussiral imanu bil umuril batinah, dan ditafsirkan iman dengan perkara-perkara yang batin. Wa hiya munasibatu li ma'nahu, dan ini sesuai dengan makna iman. Apa itu? At-tasdiqu wal iqrar. At-tasdiq itu membenarkan, pembenaran, wal iqrar dan pengakuan. Wa idza ufrida ahaduhuma, kalau dijadikan salah satu dari keduanya itu anil akhar dari yang lain, syamulal ma'nayaini jami'an. Maka makna kedua-duanya ini perkara yang batin dan perkara yang zahir itu jadi satu. Al-umuru zahirah wal batinah. Wa min maji'il islami mufradan, dan datangnya kata Islam secara sendirian adalah firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebuah agama, maka tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi al-Islam di sini maknanya adalah zahir dan batin. Ya, zahir dan batin. Tidak hanya zahir saja, tapi batinnya juga harus ada. Wa min maji'il imani mufradan, dan datang lafaz iman secara sendirian adalah firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita amaluhu, maka dia amalnya itu telah hancur. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, yakfur bil iman, iman di sini hanya sendirian, tanpa ada kata-kata Islam. Nah, di sini maknanya ada dua, makna zahir dan makna batin. Gitu. Wa nadhiru dzalika kalimata al-faqir wal miskin. Dan semisal dengan ini adalah kalimat atau kata-kata fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kalau disebut dengan fakir saja, maka fakir masuk, miskin juga masuk. Tapi kalau dipisah, ya, ini ada fakir, ini ada miskin, maka fakir itu lebih rendah daripada miskin. Gitu. Wal birri wat taqwa. Begitu juga kata-kata albir wat taqwa. Ya. Kalau hanya disebut dengan bir saja atau takwa saja, maka maknanya menjalani perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau kedua-duanya digabung, disebutkan kedua-duanya, maka albir itu artinya menjalankan perintah Allah, sedangkan at-taqwa itu meninggalkan larang-larangan Allah. Wa awwalul umur allati fussira bil islamu syahadatu an la ilaha illallah. Perkara yang pertama yang ditafsirkan di dalam Islam maknanya adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Wa hatani syahadatani mutalazimatan. Dua syahadat ini
dua syahadat ini, ikhwah, mutalazimatan, harus beriringan. Tidak boleh salah satunya itu anjlok atau tidak ada. Harus kedua-duanya. Wa huma lazimatani likulli insiyyin wa jinni. Dan dua harus untuk setiap manusia dan jin. Min hina bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Dari diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Faman lam yu'min bihi, maka barang siapa yang tidak beriman kepadanya, kepada Rasulullah SAW, kana min ashabin nar, maka dia termasuk dari penghuni neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad digenggamnya, di tangan Allah Ta'ala. La yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengarkanku, mendengar akan kerasulan Rasul alaihi salatu wassalam, min hadhil ummah, dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min, dan dia belum beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka. Ini sampai jam berapa ya? 5:15. Ya, masih ada waktu. Wa syahadatu alla ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu haqqun illallah. Ya, ini harus dipahami benar. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu haqqun illallah. La ma'buda, tidak ada sesembahan, haqqun, yang berhak disembah, yang hak, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, kalimatul ikhlas di sini maksudnya adalah kalimatul tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah tastamilu ala ruknain, meliputi dua rukun. Ya, meliputi dua rukun. Pertama, nafyun amun fi awwaliha, menafikan di awalnya, la ilaha, secara umum tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan. Nafyun am. Kemudian wa itsbatun khas fi akhiriha, dan di akhirnya itu menetapkan yang khusus, penetapan secara khusus, yaitu illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah. Ya. Tidak ada tidak ada yang berhak disembah apapun. Kemudian dikhususkan penyembahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi awwaliha nafyun, di awalnya adalah peniadaan persembahan, al-ibadah, yaitu penyembahan, an kulli man siwallah, dari setiap selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhiriha, dan di akhirnya isbatul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ditujukan Allah taala kepada Allah taala semata, la syarikalah, tidak ada persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khabar la kemarin bagi yang sudah paham nahwu kemarin, ya, lamul jenis itu ya. Lamul jenis ada khabarnya. Khabar la an-nafiyah lil jenis takdiruhu haqqun. La itu mempunyai khabar yang takdirnya adalah hakun. Nah, di dalam la ilaha illallah itu tidak ada kata-kata hakun. Nah, ini dihapus, dihadzaf. Ya, dihadzaf. Maka di situ dikasih takdirnya adalah hakun. La ilaha hakun gitu. Seharusnya sebenarnya. La ilaha hakun. Wa la yasluhu ay yuqaddar mawjud, dan tidak boleh
tidak boleh ditakdirkan dengan maujud. Bukan bukan la ilaha maujudun illallah. Tidak benar. Dan tidak bisa. Kenapa? Li'annal alihatal batilah maujudatun wa katsirah. Karena yang namanya sesembahan itu banyak. Sesembahan selain Allah itu banyak. Tuhan selain Allah itu banyak. Ada gitu. Ya. Kalau diartikan la ilaha illallah khabar lamul jins dengan maujud, ini tidak sesuai dengan kalimat tersebut. Dia mengatakan tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Manusia banyak menyembah selain Allah. Manusia menyembah kuburan. Ini menyembah loh ya, bukan takziah, bukan. Bukan takziah, tapi menyembah. Manusia menyembah pohon. Manusia menyembah hewan. Manusia menyembah syams, matahari, bulan. Maka yang disembah itu semua adalah sesembahan. Yang disembah itu adalah Tuhan-Tuhan. Jadi kan ada. Tuhan ada. Gitu. Tuhan selain Allah Ta'ala itu ada. Ya. Wa innamal manfiyul uluhiyatul haqqah. Yang dinafikan itu adalah ketuhanan yang al-haqqah. Apa namanya? Yang sebenarnya, yang berhak. Ya. Maksudnya sesembahan yang berhak. Sesembahan yang berhak itu adalah Allah Ta'ala. Adapun sesembahan-sesembahan yang tadi, pohon, kuburan, matahari, dan yang lainnya, itu adalah sesembahan yang batil. Yang hak siapa? Yang hak itu adalah Allah Ta'ala. Fa inna manfiyatun an kulli man siwallah. Ya, sesembahan tersebut itu manfiyah, dinafikan, ditiadakan. Setiap sesembahan itu ditiadakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabitatun lillahi wahdahu. Dan tetap penyembahan itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wa ma'na syahadati la anna Muhammad Rasulullah. Dan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Pertama, ayyuhabba fawqa mahabbati kulli mahbubin minal khalqi. Hendaknya Rasulullah SAW itu dicintai lebih terhadap kecintaan kepada orang yang dia cintai. Entah itu anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya. Tentunya kita cinta kepada anak kita yang sudah berkeluarga ya. Tentunya kita cinta terhadap saudara kita, saudari kita, bapak kita, ibu kita. Tetapi ketika kita sudah menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kecintaan terhadap makhluk-makhluk yang lain, kepada bapak, ibu, saudara, saudari, suami, istri, ini semuanya dihilangkan. Maksudnya bukan dihilangkan ini ya. Semuanya itu di bawah mahabbah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya itu derajatnya tidak sederajat kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ayyuta'a fi kulli ma ya'muru bihi. Hendaknya Rasulullah SAW itu ditaati di semua apa yang beliau perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasul harus dilaksanakan. Ya ikhwati azani Allah wa iyyakum. Berapa macam kalau kita hitung 24 jam perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk kita laksanakan. Banyak ikhwah. Dari semenjak kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau kita hitung, itu sangat banyak. Bahkan kita tidak mampu untuk melakukan. Nah, ketika kita nggak mampu untuk melakukan, maka nggak usah mencari sesuatu yang itu tidak perintahkan oleh Rasulullah SAW. Gitu kan? Kemudian yang ketiga, wa yuntaha an kulli ma naha an. Dijauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW wajib dijauhi. Ya. Wa an tusaddaqa akhbaruhu kulluha. Ini yang keempat. Dibenarkan
apa yang diceritakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Semua yang datang dari Rasul, dari kabar-kabar ghaibiyat yang sifatnya ghaib, itu wajib diimani, dibenarkan. Sawa'an kanat madiyatan aw mustaqbalatan aw mawjudah. Baik itu yang sudah lampau, beliau cerita masalah umat-umat yang terdahulu, aw mustaqbalah, atau sesuatu yang akan datang, hari kiamat, atau ketika orang itu sudah meninggal apa yang terjadi, atau nanti orang itu akan bangkit lagi dari kuburan. Oh, nanti di sana di hari kiamat itu ada sirat, ada mizan, ya, ada suhuf, semuanya kita imani. Au maujudah, atau sekarang, ya, atau sekarang ini. Wa hiya ghairu musyahadah wala muayanah, dan itu tidak bisa dilihat. Kemudian terakhir, wa ayyu'badallahu tabaqan lima ja'a bihi minal haqqi wal huda. Dan Allah Ta'ala itu disembah sesuai dengan petunjuknya beliau alaihi salatu wassalam. Ini konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa tadi ya? Beliau lebih dicintai daripada yang lainnya, kemudian ditaati, kemudian ditaati semua perintahnya, kemudian menjauhi semua larangannya, kemudian dibenarkan kabarnya, kemudian Allah Ta'ala tidak disembah, ya, dan atau Allah Ta'ala disembah ini harus dengan syariatnya. Ada 5 konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwanu fiddin azani Allah wa iyyakum. 2 syahadat ini kenapa jadikan 1? Ya. Jadikan 1 ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama ada syahadat. Di dalam syahadat itu ada 2 syahadat, ya kan? Ini jawabannya. Wa ikhlasul amali lillahi wa ittiba'i ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Keikhlasan di dalam amal hanya Allah Ta'ala, kemudian ittiba', mengikuti apa yang telah datang kepada Rasulullah SAW, keduanya ini muqtadasi dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Jadi 2 syahadat jadikan 1, jawabannya karena suatu amal itu tidak bisa terlepas dari keikhlasan dan ittiba. Ya. Tidak akan diterima kecuali dengan 2 ini. Ikhlas, niat, yang ini berkaitan dengan syahadatu an la ilaha illallah, kemudian ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yang ini berkaitan dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi 2 syahadat ini harus ada dan dijadikan 1 rukun. Wa kullu amalin, dan setiap amal yutaqarrabu bihi ilallah, yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala, la budda ayyakuna khalisan lillah, wajib harus ikhlas karena Allah Ta'ala, wa mutabiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza fuqidal ikhlasu lam yuqbalil amal. Apabila ikhlas hilang, maka amal tidak akan diterima. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan ma'amilu, apa yang telah mereka amalkan, min amalin, dari amalan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada maknanya. Karena apa? Karena terlepas dari ikhlas. Wa qauluhu ta'ala fil haditsil qudsi, dan firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka'i 'anis syirki. Aku, kata Allah Ta'ala, aghnas syuraka, paling kaya, paling tidak membutuhkan dari perserikatan, persekutuan. 'Anis syirki, dari persekutuan.
Man amila amalan asyraka fihi ma'i. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bersekutu atau mensekutukanku di dalam amalan tersebut, ghairi, selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Fa idza fuqida al-ittiba' ruddal amal. Kalau ittiba' kepada Rasul SAW itu hilang, enggak sesuai dengan petunjuknya Rasul SAW, ruddal amal, maka amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, di dalam syariat, fi amrina, dalam syariat kami, ma laysa minhu, yang itu bukan daripada syariat ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ini hadis untuk orang yang membuat bid'ah, membuat kebid'ahan. Kemudian ada hadis yang lebih umum, yaitu man amila, di sini man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alai amruna, yang tidak didasari dari syariat kami, dari agama kami, dari perkara kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa hadhil jumlah a'ammu min awal. Dan hadis yang pertama, jumlah yang pertama, amila amalan ini, itu lebih a'am, lebih umum, minal aula, dari yang pertama, daripada man ahdatsa, daripada yang pertama tadi. Kenapa? Li'annaha tasmulu man fa'alal bid'ah wa huwa muhditsun laha wa man fa'alaha mutabi'an li ghairihi fiha. Karena hadis yang ini, ikhwah, yang man amila amalan, ini tidak hanya untuk orang yang melakukan kebid'ahan baru, yang menciptakan ibadah baru, kebid'ahan yang baru, enggak. Tetapi ini mencakup semuanya. Orang yang mengikuti kebid'ahan itu juga mendapatkan juga amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Kalau amalan tertolak, ikhwah, wa huwa fil akhirat minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Berarti dia berdosa. Ya, berarti dia berdosa, ikhwah. Ikhwan fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Beliau menyatakan, syarih menyatakan, wasatatil isyaratu ila syai'in mimma yata'allaqu bis salati waz zakati was siyam wal haji fi hadits Ibnu Umar. Dan akan datang isyarat-isyarat ke yang berkaitan dengan salat, zakat, puasa, haji di hadis Ibnu Umar, yaitu bunyal islamu ala khamsin wa huwal haditsul ladzi yali hadzal hadis, yaitu hadis yang selanjutnya. Ikhwan fillah, ini maksudnya adalah beliau di sini tidak mensyarah masalah salat, zakat, puasa, haji, itu beliau tidak mensyarah dalam hadis ini. Tetapi beliau mensyarah masalah salat, zakat, dan yang lainnya itu di hadis yang ketiga, yaitu hadis Ibnu Umar, bunyal islamu ala khamsin. Ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Sekiranya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan ini masih ada mana tadi? Masih ada beberapa ya. Beberapa lembar. Insyaallah kita selesaikan besok pagi insyaallah. Naktabi hadzal qadar, kita cukupkan sampai segini. Sampai sekian. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada soal tanya jawab. Ada waktu 3 menit. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Fatoni LC Habibullah. Barakallahu fiik.
menginjak acara selanjutnya seharusnya acara sesi tanya jawab guys Ustaz, dengan para peserta, namun karena waktu menunjukkan hampir pukul 5.15, tanya jawab akan kita tunda untuk esok hari, besok pagi pada daurah spesial rangkaian hari kedua. Apa? Oh iya, Afwan, Ustaz ini ternyata ada sesi tanya jawab dari panitia menyediakan waktu dan untuk beberapa peserta terbatas, G. Bisa kita mulai dari yang tunjuk tangan atau raise hand ini Mas Fahrul Nizar. Silahkan Mas Fahrul Nizar untuk on mic. Untuk peserta lainnya yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, akan kita persilahkan. Oh, Mas Fahrul Nizar, waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahsanallahu ilaikum ya Ustadi. Jazakallah penyampaiannya. Izin bertanya Ustadz terkait penjelasan malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Apakah mungkin juga malaikat Jibril menyerupai manusia atau malaikat lainnya menyerupai manusia di zaman kita sekarang ini? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita harus meyakini bahwasanya para malaikat itu mempunyai bentuk sendiri, ya kan? Itu pertama. Bahwasanya malaikat itu mempunyai bentuk sendiri. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam, kita tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala maupun Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, malaikat itu bisa berubah bentuk, ya, bisa berubah bentuk itu biqadarillah, biqudratillah, dengan izin Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa menyerupai apapun kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Kemudian, apakah malaikat Jibril itu sampai sekarang bisa atau masih menyerupai manusia seperti pada zamannya Rasul alaihissalatu wassalam ataupun umat-umat yang terdahulu? Ana jawab sesuai dengan ilmu ana sendiri. Kalau bisanya bisa. Ya, kalau bisanya mesti bisa. Tetapi kapan? Wallahu a'lam. Dan hal seperti ini kita tidak bisa memastikan. Memastikannya mesti bisa, pastinya bisa, karena itu adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kapan dan untuk siapa, ini wallahu ta'ala alam. Ya, karena tidak ada nabi setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin ini kan hanya menyampaikan wahyu, sedangkan Nabi sudah nggak ada. Jadi sudah pensiun dong. Nah, ini pertanyaan yang kurang layak ditanyakan ya, seperti ini. Karena setiap malaikat itu Allah Ta'ala jadikan ja'ilul malaikati rusulan, utusan. Ya, malaikat itu menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap saat, setiap waktu mereka diutus oleh Allah Ta'ala. Ya, terus malaikat Jibril ngapain? Wallahu a'lam. Sekarang ngapain? Wallahu a'lam. Dan pasti dia punya pekerjaan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia. Adapun apa? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena para nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah?
Jazakumullah Ustaz. Mungkin untuk Mas Fahrul Nizar sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya kita ke dua penanya terakhir, yaitu Mas Rijalul Fikri dan Mas Irfan Anugrah. Kepada Mas Rijalul Fikri terlebih dahulu, kami persilahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang faham qadariyah ini. Apakah sampai saat ini faham qadariyah ini, kelompok faham berpaham qadariyah ini masih ada? Dan kalau memang masih ada, pertanyaan Nana, apakah mereka mendengar, mengetahui keberadaan hadis Jibril ini? Nah, bagaimana mereka memahami hadis Jibril ini sehingga paham qadariyah pada diri mereka itu masih tetap ada? Begitu, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan yang dulu pernah kami sampaikan. Dulu pernah kami tanyakan kepada dosen-dosen kami dulu. Apakah qadariyah itu masih ada? Ya ikhwati azanillahu wa iyyakum. Semua firqah-firqah yang dahulu pada zaman sahabat ataupun tabi'in muncul, itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang itu masih ada. Lah, masih adanya itu berbentuk apa? Berbentuk fikrah, pemikiran. Ya, yang masih adanya adalah berbentuk pemikiran mereka. Ya, pemikiran mereka. Adapun sekelompok gitu ya, kelompok orang yang menamakan diri Qadariyah atau Jabariyah itu nggak ada. Kalau seperti itu nggak ada. Tetapi pemikiran-pemikiran mereka itu masih ada sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu masih ada. Seperti itu. Lah, apakah mereka mengetahui hadis ini atau tidak? Ya, tentunya kalau mereka belajar, ya, belajar mestinya seharusnya sampai gitu. Seharusnya sampai. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang punya pemikiran seperti mereka itu mereka menyatakan bahwasanya hadis ahad, termasuknya hadis ini itu tidak bisa dibuat dalil. Nah, ini permasalahan yang menjadikan mereka tidak berubah pemikirannya yang sesat tersebut, dikarenakan mereka meyakini hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang itu tidak bisa dibuat dalil. Seperti itu. Maka sampai sekarang walaupun mereka mendengar hadis ini, mendengar syarah hadis ini, mereka nggak akan beriman dan nggak akan berubah. Illa man hadallah, kecuali Allah Ta'ala berikan hidayah kepadanya. Nas'alullaha al-afiyah wassalam. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi terakhir. Yang tadi. Oh ya, mungkin ini terakhir kepada Mas Irfan Anugrah, monggo untuk bisa mengaktifkan mikrofon atau bisa dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanya terkait yang makna Islam dan iman jika di dalam satu lafaz itu maknanya bagaimana ya Ustaz? Bisa diulangi lagi? Oh iya. Nah Ustaz, bisa saja, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Makna tadi ya, Islam sama iman. Kalau Islam sama iman ini digabung jadi satu. Maksudnya penyebutannya itu disendirikan, Islam sama iman. Itu ya. Maka maknanya berbeda. Ya. Idza jitama'a iftaraqa. Kalau bersatu maka berbeda. Maksudnya kalau iman ada, lafaz iman ada, kemudian lafaz Islam ada,
maka maknanya berbeda-beda. Contohnya seperti hadis yang kita pelajari tadi. Itu kan berbeda itu. Islam disebutkan, iman juga disebutkan, gitu ya. Nah, maka maknanya Islam itu adalah perkara-perkara yang itu zahir, seperti syahadat, nutqu syahadah. Mengucapkan syahadat, itu kan zahir. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena syahadat itu tidak bisa dalam hati toh. Saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi dalam hati enggak apa namanya? Enggak berfungsi. Karena banyak di antara orang-orang kafir, contohnya Abu Thalib. Abu Thalib mengimani kebenaran Nabi Muhammad alaihissalam, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Enggak berfungsi imannya. Kepercayaannya kepada keponakannya enggak berfungsi. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji itu kan perbuatan zahir semua kan. Nah, Islam itu perbuatan zahir. Sedangkan iman itu perkara-perkara yang batin, yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, ya. Seperti ini. Nah, tetapi kalau disebutkan hanya satu saja, iman atau Islam saja. Disebutkan Islam saja. Contohnya dalam ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dengan tanpa iman. Ya, dengan tanpa iman disebutkan. Maka artinya dua-duanya, yaitu amal zahir dan amal batin. Ya, amal batin zahir dan amal batin, kedua-duanya masuk dalam situ. Jadi di situ ada Islam, juga ada iman. Begitu juga wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Di sini Allah Ta'ala menyebut hanya iman saja. Hanya iman saja. Maka artinya di situ ada Islam, juga ada iman. Yang kufur terhadap sholat, menganggap sholat itu tidak wajib, umpamanya. Kufur terhadap hari kiamat itu tidak ada. Maka dia juga termasuk amalnya yang terhapus, yang hilang. Seperti itu maksudnya. Ini tadi kaidah idza jitama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau bersatu maka maknanya berbeda. Kalau kalau tidak bersatu maka maknanya sama. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai sini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadhal. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga segala pertanyaan dari penanya sudah bisa terjawab. Dengan begitu kita masuk ke rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutupan. Namun sebelumnya kami selaku pembawa acara ingin menyampaikan atau mengingatkan bahwa besok masih ada lanjutan dari daurah spesial ini, yaitu daurah hari yang kedua, tepatnya hari Sabtu tanggal 2 Juli 2021 pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengingatkan kembali bagi yang belum sempat mengisi presensi, bisa mengisi kembali presensi kegiatan hari ini. Di linknya ada di kolom komentar. Kemudian pada daurah spesial hari kedua besok, di akhir sesi akan ada kuis berupa 10 soal, di mana akan ada door prize pada 3 peserta dengan nilai kuis terbaik. Baiklah, terakhir saya selaku pembawa acara daurah spesial hari ini pamit undur diri dan memohon maaf atas segala kekurangan baik dalam perkataan maupun tingkah laku. Segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kelebihan ada seluruh peserta yang sudah. Marilah kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Jazakumullahu khairan Ustaz. Sampai jumpa besok pagi.